Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Akbar dengan NPM 1917051 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi desain dan analisis algoritma sebagai tugas UAS saya. Table of content dari materi ini yaitu ada 6. Yang pertama adalah Big O and Time Complexity, yang kedua adalah Recursive and Master Theorem, yang ketiga adalah Define and Conquer, yang keempat adalah Dynamic Programming, yang kelima ada Graph, dan yang terakhir ada Complexity Theory. Yang pertama adalah Big O and Time Complexity. Apa sih pengertiannya? Merupakan konsep dasar yang menunjukkan bagaimana running time dari suatu program akan terus bertambah seiring dengan waktu inputnya. Di sini misalnya ada suatu program, contohnya ada given array bernilai 1 sampai dengan 10. Lalu di sini ada fungsi find sum yang dimana parameternya adalah given array, total sama dengan 0. Lalu ada looping yang dimana for each in given array total ditambahkan total plus 1. Lalu return total. Nah, di sini notasi Big O-nya itu ada 4. Yang pertama adalah constant time yang dimana nilainya Big O 1, linear time Big O n, quadratic time Big O n kuadrat, dan cubic time Big O n kubik atau pangkat 3. Untuk cara tahu Big O-nya itu berapa, itu dengan cara T, misalnya ada T AN plus B, maka Big O-nya adalah T. Lalu kalau di sini adalah T sama dengan C N pangkat 2 plus DN plus E sama dengan maka sama dengan Big O N kuadrat. Berarti di sini yang diambil adalah pangkat tertinggi dari N-nya. Lanjutnya di sini ada contoh misalnya menentukan time complexity tanpa running program yang berulang kali. Misalnya di sini ada nilai given array, nilainya 1 sampai dengan 10. Lalu di sini ada stupid function yang dimana dia memiliki parameter given array, tapi di sini langsung total sama dengan 0, langsung return total. Berarti kan di sini total sama dengan 0 itu memiliki Big O-nya sama dengan 1 dan return totalnya juga Big O sama 1. Maka T1 Big O ditambah Big O sama dengan C1 tambah C2 sama dengan C3. C3 kali 1 sama dengan Big O. Lalu ketika Big O1 ditambah Big O1 ini maka menghasilkan Big O1 juga. Lanjut di sini ada Big O atau primary sort. Jadi Big O dari beberapa sorting yang biasa kita gunakan itu memiliki Big O-nya. Misal di sini ada bubble sort, yaitu memiliki nilai Big O n kuadrat. Lalu untuk merge sort-nya itu memiliki nilai Big O-nya n log n. Lalu di sini ada quick sort, itu memiliki nilai Big O-nya adalah Big O n log n. Lalu di sini ada radius sort Big O n. Lalu di sini ada selection sort, yaitu O Big O n kuadrat. Lalu di sini ada intersection sort, yaitu Big O n kuadrat juga. Lanjut ke rekursif. Definisinya, relasi rekursif untuk mendefinisikan suatu objek akan lebih mudah apabila mendefinisikan diri sendirinya. Jadi biasanya direpresentasikan secara rekursif adalah sequence, set, dan function. Jadi biasanya rekursif ini direpresentasikan kepada function. Jadi function menyebut fungsinya tersendiri. Cara pembuatannya itu ada 2. Yang pertama ada basic step, yaitu memspesifikasikan anggota awal yang terdiri dari himpunan dan fungsi. Yang kedua recursive step, yaitu membuat aturan yang bisa menambahkan anggota baru ke dalam himpunan atau fungsi dan lainnya berdasarkan fungsi yang udah ada. Lalu di sini ada jika ini adalah master teoremnya, Tn A sama dengan T n per B plus Fn, yang dimana jika Tn menunjukkan total waktu untuk algoritma pada waktu ukuran n dan Fn menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan pada tingkat berulang, maka waktu yang dapat dinyatakan dengan hubungan berulangan yang berbentuk. Nah, nilai n ini adalah ukuran
masalah input, dan A ini adalah jumlah submasalah reklusif, dan B adalah faktor di mana ukuran submasalah yang dikurangi dengan setiap reklusifnya. Nah, di fungsi ini harus yang dimana N itu lebih dari 1 dan B lebih dari, dan untuk Fn ya fungsi positif asintotik. Nah, di sini ada 3 kasus master theorem, yaitu yang pertama adalah jika Fn sama dengan big O dalam kurung N pangkat log B dalam kurung A min epsilon, koma dimana epsilonnya ini bernilai lebih dari 0, dan Tn sama dengan omega N log B A. Lalu di sini ada if Fn sama dengan big O N pangkat log BA. Lalu di sini yang terakhir ada if Fn N omega N log B dalam kurung A plus epsilon. Lalu di sini ada define and conquer. Define suatu algoritma yang baik adalah memiliki 2 aspek. Yang pertama aspek desain. Teknik desain algoritmanya itu ada divide and conquer, backtracking, greedy, grab, dan dynamic programming. Untuk analisisnya itu mencari kriteria yang baik algoritma dan kompleksiti algoritmanya atau laju pertumbuhan dari suatu fungsinya. Nah, ketika 2 hal ini telah memenuhi, maka disebutlah algoritma itu baik. Lalu untuk penyelesaian masalah define conquer, itu pertama ada define, yaitu membagi masalah menjadi masalah kecil atau subproblem yang fungsinya untuk mempermudah. Lalu setelah di-define, maka di-conquer, yaitu menyelesaikan masalah setiap submasalah secara rekursif. Nah, setelah mendapatkan hasil yang terakhir, maka di-combine, yaitu di sini solusi dari masalah utama yang dikombinasikan dari setiap solusi submasalahnya. Jadi di sini saya misalkan ada suatu bilangan 4 angka, misalnya di sini disuruh untuk mencari suatu penyelesaiannya dengan define dan conquer. Nah, di sini define dibagi dulu menjadi 2, lalu di conquer atau diselesaikan, dan dibagi menjadi 2 lagi lalu di conquer, lalu mendapatkan suatu nilai akhirnya. Nah, nilai akhir ini di-combine seperti itu. Lalu master theorem dari ini yaitu yang dimana cara menghitung runtime-nya yaitu Tn sama dengan A T N per B plus Fn. Kita transformasikan sebagai Tn A sama A Tn plus B plus big O N pangkat K, dengan keterangan di sini A adalah subproblem yang akan diproses, B adalah subproblem eksis, dan K adalah combine complexity-nya. Nah, di sini ada 3 masalahnya. Misalkan ada Tn sama dengan big O N log BA, itu jika A-nya lebih dari K. Lalu di sini Tn sama dengan O N pangkat K log N, itu jika A-nya pangkat bernilai sama dengan K. Jadi ketika subproblemnya yang akan diproses itu bernilai sama dengan subproblemnya exitnya, maka dia menggunakan Tn sama dengan big O N pangkat K log N. Lalu yang terakhir itu Tn sama dengan big O N pangkat K, yang dimana jika A ini nilainya lebih kecil daripada subproblem exitnya yang dipangkatkan oleh combine complexity-nya. Lalu ada dynamic programming. Definisi dari dynamic programming yaitu suatu teknik yang sama dengan define and conquer, di mana membagi masalah menjadi masalah yang lebih kecil atau subproblem, kemudian kombinasi dari setiap solusi submasalah. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi define and conquer, tapi di sini ada perbedaannya. Perbedaannya adalah di sini ketika define and conquer itu dependent subproblem
yaitu memproses seluruh subproblem meskipun memiliki kesamaan. Sedangkan ketika dynamic programming itu dependent subproblem, yaitu subproblem memiliki keterkaitan yang sehingga subproblem yang sama tidak akan diproses kembali. Nah, di sini dynamic programming lebih tergantung dan lebih efektif. Nah, di sini ada optimizing problem, yaitu mencari masalah yang dengan optimal max atau minnya dari suatu value, yaitu ada 4 langkah, yaitu object function atau fungsi tujuan, yaitu yang kedua ada constraint, kendala yang akan dimiliki, yang ketiga ada feasible solution, yaitu solusi yang layak, yang keempat itu ada optimal solution, yaitu solusi yang akan memenuhi constraint dan object functionnya. Lalu di sini ada tahapan dynamic programming, yaitu ada 4 tahap, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan optimal solusi, yang kedua mendefinisikan proses rekursif yang harus dilalui untuk mencapai optimal solusi, yang ketiga itu adalah menghitung optimal solusi untuk setiap submasalah, yang keempat ada mencari optimal solution untuk keseluruhan masalah berdasarkan solusi. Nah, yang kelima adalah graph. Graph ini adalah kumpulan titik atau node dan garis di mana pasangan-pasangan titik atau node tersebut dihubungkan oleh segmen garis. Node ini biasa disebut vertex dan segmen garis itu disebut ruas atau edge. Nah, di sini ada dua jenis graph, yaitu unweighted graph dan weighted graph, yang dimana unweighted graph ini adalah graph yang tidak memiliki nilai. Sedangkan untuk weighted graph ini memiliki nilai, misal di sini A ke B memiliki nilai 4, B ke C ini memiliki nilai 8. Seperti itu untuk perbedaan weighted dan unweighted graph. Lalu di sini ada directed graph dan undirected graph. Apa sih perbedaannya? Untuk directed graph yaitu graph yang dimana dia memiliki arah, sedangkan undirected graph itu graph yang tidak memiliki arah. Selanjutnya adalah patch. Graph patch atau graph linear adalah suatu graph yang simpul-simpulnya dapat diurutkan dengan order V1, V2, dan sampai dengan Vn sedemikian rupa sehingga sisi-sisinya V1 sampai dengan V plus 1, yang dimana I itu bernilai 1 sampai dengan N-1 secara ekivalen jalur dengan setidaknya dua simpul terhubung dengan dua simpul terminal, simpul yang memiliki derajat 1 sedangkan yang lainnya memiliki derajat 2. Di sini ada contoh grafnya, yaitu graf patch-nya itu di sini ada 6 vertex yang dimana dia berhubungan tetapi tidak nilai awal sama nilai akhirnya tidak sama. Lalu di sini ada graph tree. Graph tree yaitu graph yang memiliki banyak vertex namun tidak memiliki cycle. Nah, contoh dari graph tree itu adalah sebagai berikut ini. Lalu ada graph dan spanning tree. Spanning tree ini dengan bobot yang ditetapkan kurang dari atau sama dengan bobot setiap pohon merentang yang mungkin dari graph G yang berbobot, terhubung dan tidak berarah. Disebut pohon merentang atau spanning graph ini. Spanning graph minimum. Jadi biasanya disebut minimum spanning graph. Bobot dari spanning tree adalah jumlah dari semua bobot yang diberikan pada setiap spanning tree. Nah, untuk penyelesaiannya itu menggunakan minimum spanning tree atau MST. Nah, MST ini adalah optimal problem gitu, yang dimana problemnya itu suatu graph yang berbobot, lalu solusinya itu spanning tree, lalu ada object functionnya. Jika T ada spanning tree, maka pada graf G maka CT sama dengan sigma CE, dengan CE adalah cos dengan C itu adalah cos dari H. Lalu di sini ada optimal solution yaitu minimal spanning tree, jadi mengambil nilai minimalnya gitu. Nah, perbedaannya spanning tree ini adalah suatu graph yang dimana dia graph circle. Tadi tidak dibahas apa itu graph circle. Graph circle itu yang dimana awal dan akhirnya itu pada vertex yang sama gitu. Di sini misalnya ada contohnya dari sini muter sampai sini itu disebut dengan circle
graph atau dari segitiga ini. Karena dia saling berhubungan, maka disebut vertex graph. Maksudnya cycle graph. Nah, ini bagaimana cara membuat graph ini menjadi spanning tree. Tadi spanning tree itu dia tidak memiliki hubungan tidak memiliki cycle-nya gitu. Nah, dari sini diubah menjadi graph yang gini menggunakan spanning tree. Nah, solving MST problem itu dengan greedy based algoritma itu ada dua algoritma, itu ada algoritma Prime dan algoritma Kruskal, yang dimana algoritma Prime ini membuat MST dengan mengambil suatu vertex kemudian mengambil yang memiliki bobot minimum dari vertex yang terhubung. Yang kedua ini lebih baik atau lebih cepat digunakan untuk Darcy graph atau graph dengan edge yang banyak atau rumit. Jadi kalau misalnya graphnya itu memiliki edge yang banyak, itu disarankan untuk menggunakan Prime algoritma. Sedangkan untuk Kruskal algoritma ini membuat MST dengan mengambil faktor yang dimana mana saja graph yang memiliki bobot yang paling minimum sehingga membentuk MST. Nah, ini Kruskal ini biasanya digunakan ketika ketemu dengan graph yang tidak rumit. Lalu di sini misalnya ada contoh penyelesaian dari Kruskal algoritma. Nah, untuk Kruskal algoritma, tadi kan di sini tulisannya membuat MST dengan mengambil satu vertex kemudian mengambil yang memiliki bobot minimum dari vertex yang terhubung. Misalnya di sini kita ambil nilai vertex yang terhubung yang paling kecil, yaitu 1. Yang tambah 1 ini dihubungkan antara V1 sampai dengan V4. Nah, selanjutnya itu V1 ini bisa terhubung sama apa aja gitu. Di sini kita lihat dia bisa terhubung pada V1 dan bisa terhubung sama V2 dan bisa terhubung sama V3. Dia membentuk circle enggak. Jadi dia bisa terhubung sama V1 sama V2. Tetapi kita mengambil nilai yang terkecilnya aja. Jadi kita ambil V1 terhubung sama V2. Selanjutnya V1 ini bisa terhubung sama V3, bisa terhubung sama V3. Tapi di sini V4 juga sudah terhubung, juga bisa terhubung sama V3 nih. Nah, jadi yang paling kecil mana nilainya? Dari 1 ke 3 atau dari 1, 4 ke 3? Yang paling kecil nilainya itu dari 1, 4 ke 3. Jadi yang diambil adalah V4 ke V3. Lalu di sini V4 ini bisa terhubung sama mana aja? Dia bisa terhubung sama 5, bisa terhubung sama 7, bisa terhubung sama 6. Nah, yang paling kecil yang mana? Yang V7, jadi 4. Jadi kita ambil yang keempat. Nah, lalu untuk V7 ini bisa terhubung sama mana aja lagi? Nah, dia itu bisa terhubung sama V6 dan sama V5. Jadi dia ambil yang paling kecil yaitu V6. Jadi yang tinggal yang terakhir adalah V5. V5 ini sendirian gitu. Nah, V5 ini bisa terhubung sama V2, bisa terhubung sama V4, bisa terhubung sama V7. Tapi yang paling kecil nilai berapa? Nilai ke V7. Jadi kita ambil V7. Nah, udah terhubung semua, berarti kita sudah mendapatkan spanning tree-nya dengan cost. Ini dijumlahin 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 4 tambah 6. Berarti cost MST-nya sama dengan 16. Sedangkan untuk prime-nya itu kita ambil nilai terkecilnya. Nah, nilai terkecilnya adalah 1 pada 1 ke 4. Selanjutnya nilainya adalah nilai 2. Kita lihat nilai 2 ini ada di V1 ke V2 dan V2 ke V3. Apakah membentuk suatu cycle? Tidak. Jadi langsung kita masukin V1 terhubung ke V2 dan V4 terhubung pada V3. Selanjutnya adalah 3. 3 ada di sini. Tapi di sini membentuk circle, jadi kita nggak ngambil nilainya. Selanjutnya adalah 4. Nah, 4 ini ada di sini. Ada V4 ke V7, ada V1 ke
V3. Tapi di V1 ke V3 ini membentuk circle, jadi nggak kita ambil. Yang kita ambil adalah V4 menuju ke V7. Jadi V4 kita hubungi ke V7, lalu setelah 4 itu 5. Nah, kan tadi sudah satu di sini juga. Jadi V5. Nah, ini membentuk cycle, itu nggak bisa dipakai berarti nomor 5. Lalu ke-6. Nah, ke-6 ini menuju ke V5. Menuju ke V5 dari V7. Nomor yang bernilai 6. Dan dia tidak membentuk cycle, jadi langsung kita masukin saja. Jadi, di sini kita cek lagi apakah grabnya ini sudah saling terhubung. Maksudnya vertex ini sudah saling terhubung atau tidak. Ketika dia sudah saling terhubung, maka dia sudah selesai gitu. Kalau misalnya belum terhubung, kita cari lagi. Nah, di sini kita cari cos-nya dengan cara 1 ditambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 6. Jadi, memiliki cos sama dengan 16. Nah, lalu di sini ada optimization problem lagi dengan cara graph coloring. Graph coloring ini problem instannya adalah suatu graph yang dimana bagaimana cara kita mewarnai suatu graph yang dimana setiap vertex tidak ada yang sama warnanya di sebelahnya. Jadi dia ketika dia antara vertex satu yang berhubungan dengan itu warnanya tidak sama gitu. Nah, misal untuk penerapannya adalah dalam permainan sudoku ataupun dalam penjadwalan. Nah, di sini hasil akhir yang diminta adalah berapa banyak sih warna yang digunakan dalam suatu graph tersebut gitu. Nah, di sini ada suatu graph. Nah, satu graph ini ada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 vertex. Di sini kita terserah mau warnainya berapa. Bisa 7, bisa 6, bisa 4 juga boleh. Tetapi kita cari yang optimal atau cari yang paling minimum. Yaitu di sini kan ketika 6 warnanya itu belum optimal. Yang optimal adalah ketika 4 warna. Jadi di sini apakah mencapai suatu aturannya? Mencapai. Jadi ketika hijau ketemu dengan biru itu dia tidak sama warnanya kan, terus biru ketemu hijau dia juga nggak sama warnanya, terus tuh ke kuning juga nggak sama warnanya, biru ke sini juga nggak sama, terus tuh dan lain sebagainya. Lalu materi terakhir adalah complexity teori. Nah, di sini ada N sama NP. Nah, apa sih N sama NP itu? Adalah polynomial time, sama kalau NP ini non-determinate polynomial time. Ya, di mana perbedaannya polynomial time ini mudah untuk diselesaikan dan mudah untuk diverifikasi. Contohnya ada GCD, multiplication sama sorting. Nah, misalnya kalau untuk NP ini, dia itu belum tahu apakah dia mudah untuk diselesaikan ataupun tidak, dan tapi dia di sini mudah untuk diverifikasi. Contohnya itu ada Jigsaw Puzzle, Mario, Prime Factorial. Lalu ada NP, versi NP sama kayak tadi. Jadi di sini nilai P itu garisnya masih abu-abu atau titik-titik. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah dia bisa sulit atau termasuk NP juga atau tidak gitu. Nah, di sini ada SAT. Nah, SAT, apa sih SAT itu? Dalam NP ini ada SAT. Jadi SAT ini adalah masalah yang mempunyai persamaan boolean yang mencari nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan boolean tersebut bernilai true. Nah, menurut Cook-Levin Theorem, masalah SAT ini adalah masalah yang paling susah. Jadi dia langsung dikelompokkan pada NP. Jadi SAT ini adalah NP. Nah, mungkin selanjutnya adalah exponent time. Exponent time ini masalah yang sulit diselesaikan dan sulit diverifikasi. Nah, misalnya itu ada contohnya chess, cracker, go, dan hard in K.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.